Mas Heidi. Jadi begini, kalau saya melihat pertama yang namanya kebocoran atau adanya hacker yang masuk ke pusat data nasional itu ibaratnya sama dengan rumah kita itu dimasuki orang yang tidak kita kenal dan dia mengambil harta paling berharga di rumah itu, mengacak-acak, mengambil bahkan merusak harta yang paling berharga. Kita tahu kan data itu adalah new oil kalau kata Pak Jokowi kan begitu. New oil itu tambang yang tidak ada habis-habisnya dan itu merupakan yang sangat mahal karena bisa dipakai untuk memproyeksi, memprediksi, bisa untuk memprofiling baik itu individu, masyarakat, bangsa, kecenderungan ke depan dan sebagainya. Nah, kalau data udah diambil, diretas, mungkin dijual di dark web atau mungkin katakanlah juga dirusak, maka tentu saja ini pengaruhnya sangat besar. Sama dengan kalau rumah kita dimasuki orang yang tidak kita kenal, diacak-acak. Dan kita nggak tahu yang hilang yang mana, karena rumah itu nggak pernah kita masuki juga. Kita kan nggak pernah masuk ke dalam pusat data nasional, kan begitu kan? Nah ini makanya memang harus menjadi aware kita semua. Saya senang Pak Mardhani Alisera sebagai orang yang ada di DPR punya aware di sini. Tapi Pak Mardhani tidak di Komisi 1 kayaknya ya. Ini yang di Komisi 1 Pak Sukamta sama Pak Faris, Pak Haris, Faris. ya. Sama yang di Lampung, yang dapilnya Lampung itu siapa itu. Oke. Nah, Muzamil. Pak Muzamil, betul. Muzamil Yusuf. Ini persoalan ini kenapa terjadi seperti ini, dan kita memang selalu berharap dari kemarin ketika BSI diserang juga kita mengatakan mudah-mudahan yang terakhir begitu kan. Ransomware ini kan berkali-kali, bahkan boleh dikatakan dalam 4 tahun 3 tahun terakhir itu serangan ransomware, malware itu meningkat 5 kali lipat kalau menurut teman-teman di BSSN, ya, meningkat terus. Sehingga memang tadi teknologinya juga berkembang pesat, maka para penjahat ataupun juga para mereka-mereka yang ingin ngetes teknologi kita juga berkembang keinginan-keinginan itu. Ada yang sengaja hanya untuk semacam testing the system gitu ya, ngetes sistemnya, keamanan sistemnya, tapi juga ada yang memang memiliki katakanlah motif-motif profit, motif-motif politik atau low budget bounty price begitu ya. Ada, jadi ada yang ingin karena hackernya tuh ingin supaya dihargai. Dia mampu untuk menunjukkan lubang-lubang atau dia oleh teman-temannya di kalangan hacker itu dihargai begitu ya. Macam-macam motif-motif ini. Nah, tapi yang jelas dengan adanya kebocoran ini menunjukkan bahwa kita memang pada posisi yang ada something wrong, terutama di dalam pengelolaan dunia digital. Apa itu? Pertama begini, saya selalu melihat bahwa, mohon maaf, Kementerian Kominfo seringkali lebih mendahulukan hal-hal yang sifatnya teknis-teknis, tetapi yang strategis itu dilupakan. Seperti kasus ini kan menunjukkan bahwa faktor tata kelola dan kelembagaan yang mau dibuat untuk data center atau pusat data nasional itu masih belum jelas. Kemarin nampak ketika setelah RDP saling salah menyalahkan antara Kementerian Kominfo merasa bahwa harus mereka ini sudah mengerjakan secara optimal begitu, tapi ada yang mengatakan kenapa datanya tidak di backup? Kok belum di backup? Padahal harusnya bisa automatically, secara sistem bisa automatically, misalnya begitu. Terus kemudian imigrasi mengatakan kami sudah meminta mau membackup, tapi belum. Artinya ada saling melempar tanggung jawab. Kenapa demikian? Ini karena sistemnya atau katakanlah tata kelolanya itu belum matang bahwa sebenarnya harusnya seperti apa, tetapi pembangunannya sudah dilakukan. Data centernya sudah ditetapkan daerahnya mana, data-datanya daerahnya mana, akan ada di Labuan Bajo, akan ada di Cikarang, akan ada di Batam dan sebagainya.
Oh, ternyata belum siap. Karena belum siap, ayo cepat-cepat kita bikin, kita pakai yang sementara di Surabaya. Itu bisa dilakukan cepat dan itu mungkin akan memunculkan sebuah proyek begitu ya. Namun dari sisi tata kelolanya bagaimana, siapa yang harus yang bertanggung jawab? Apakah ini Dirjen Aptika yang tanggung jawab atau unit tertentu yang harus tanggung jawab? Di dalam Undang-Undang ITE dikatakan bahwa menjaga yang namanya dunia digital itu kewajiban penyelenggara sistem elektronik itu harus andal. Andal artinya ya tahan uji gitu ya, tahan gitu ya, aman dan bisa beroperasi sebagaimana mestinya. Itu pasal 15 Undang-Undang ITE. Semua penyelenggara sistem elektronik termasuk pengendali data, server dan sebagainya itu harus andal. Andal dari serangan, andal dari bencana, begitu, aman dari hacker, cracker dan sebagainya, tidak mudah bocor dan kondisi apapun harus bisa berfungsi sebagaimana mestinya. Itu norma yang dibuat karena pentingnya sistem elektronik, pentingnya data elektronik. Bagaimana para ahli, para ilmuwan, mereka-mereka peneliti ataupun juga teknokrat-teknokrat yang terkait dengan teknologi ini, yaitu tugas mereka untuk menguatkan atau membuat aman. Apakah pakai 3 layer tadi misalnya seperti yang disampaikan oleh Bapak kita dari BRIN, Pak Indro, atau bagaimana caranya menggunakan artificial intelligence karena memang sekarang hackernya juga pakai AI, gitu kan di berbagai negara sekarang udah kenapa AI itu sekarang diatur, diregulasi. Amerika yang dulu terkenal sebagai negara yang bebas, negara yang menjunjung tinggi namanya safe harbor policy untuk mengamankan namanya perusahaan-perusahaan, nggak perlu banyak aturan supaya perusahaan bisa berkembang. Sekarang diatur semuanya. Sampai Profesor Wood dari Oxford University itu mengatakan Amerika sekarang itu kayak RRC 15 tahun yang lalu. Penuh aturan sekarang itu. Ternyata Amerika mempelajari dari pengalaman Uni Eropa yang sudah punya GDPR lama, punya undang-undang AI lama yang beberapa tahun yang lalu. Mereka mempelajari. Nah, kita kadangkala masyarakat kita juga masih banyak yang inginnya tuh bebas-bebas sama undang-undang ITE aja inginnya mau dihapus terus undang-undang ITE mau diubah-ubah, undang-undang PDP juga agak terlambat dan begitu kan, PP-nya juga belum, Perpresnya juga belum. Kita banyak yang ingin seperti Amerika tapi 20 tahun yang lalu yang nggak ada aturan. Nah, ini yang jadi masalah. Kominfo akhirnya apa? Dia sudah membangun yang namanya data center, walaupun masih sementara ya. Ada yang di Cikarang itu sudah dibangun, tapi belum selesai tata kelolanya. Belum selesai tata kelolanya, belum matang tata kelolanya, belum matang kelembagaannya, sudah data-data itu dikumpulkan. Nah, yang terjadi seperti sekarang, akhirnya saling salah menyalahkan. Nah, sebenarnya menurut Undang-Undang PDP yang dilahirkan oleh teman-teman DPR dan pemerintah sebagai Undang-Undang nomor 27 tahun 2022, itu pemerintah itu adalah pengawas kalau ada penyimpangan-penyimpangan atau pelanggaran-pelanggaran undang-undang. Dia mengawasi Undang-Undang ITE, PDP, begitu. Dan juga pemerintah itu regulator. Nah, kalau sekarang kemudian Kementerian Kominfo di tempatnya Pak Semi atau di Dirjen Aptika kemarin itu adalah menyelenggarakan data, mengendalikan data dan memproses data sebagai data center. Nah, yang ngawasi siapa? Kalau salah, kemudian meluruskan siapa? Ini bisa Kominfo kepada Kominfo. Makanya ini saya selalu mempertanyakan, harusnya tata kelola ini udah selesai dulu. Kalau Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai regulator dunia pendidikan dan kebudayaan, maka operasionalnya, operator-operatornya itu perguruan tinggi, itu UPT, bukan Dirjen Pendidikan Tinggi. Dirjen Pendidikan Tinggi yuk regulator.
gitu kan? Dirjen Pendidikan Menengah, Dasar dan Menengah juga regulator. UPT-UPT-nya adalah sekolah-sekolah. Kalau perguruan tinggi bisa BHMN misalnya begitu. Nah, Kominfo itu kemarin belum jadi, tapi anggarannya udah apa untuk pembangunan udah jalan. Nah, itulah kemudian terjadi anomali seperti sekarang saling salah menyalahkan. Makanya kalau saya mengatakan ini harus dikembalikan kepada roh undang-undang PDP dan undang-undang ITE. Ya, silahkan mau ada data nasional, tapi tata kelolanya harus benar dan pemerintah tidak menjadi operator tetapi menjadi regulator. Kalau misalnya ada operator di bawah pemerintah, ya seperti Kemendikbud memiliki UPT-UPT. UPT, jangan dirjen itu menjadi operator. Nah, sekarang dirjennya mundur. Dirjennya mundur, apakah akan diikuti oleh yang lain? Ini juga persoalan-persoalan politik kalau ini. Tapi yang jelas dengan adanya data pribadi yang banyak tercecer ke sana kemari itu, ini adalah sebuah bencana bagi menurut kami ya, bencana. Dan ini walaupun boleh dikatakan kita ini tegar, kita bangsa besar kata Pak Mardhani Alisera, tapi kenyataannya kita tidak memiliki kedaulatan digital. Kemarin kita kenalkan yang menghack itu, dia declare di Twitter, ya namanya Chippers ya, Brian Chippers. Brian Chipper ya. Ya, Brian Chipper itu declare di Twitter. Bisa nggak kita minta kepada Twitter ini siapa? Nggak bisa. Sama dengan judi online, muncul di mana-mana. Bisa nggak nutup judi online? Nggak bisa. Padahal Undang-Undang ITE pasal 40 ayat 2A itu jelas-jelas itu dulu dari teman-teman Pak Mardhani Alisera, itu yang Pak Sukamta yang usul dulu, bahwa pemerintah itu wajib mencegah peredaran informasi elektronik yang melanggar perundang-undangan. Dulu idenya dari pornografi, lalu kita luaskan. Kebetulan waktu itu saya ketua panja dari pemerintah. Dari pornografi kita bikin yang melanggar perundang-undangan. Apa yang melanggar perundang-undangan yang harus dicegah? Pornografi masuk, sehingga usulan Pak Sukamta masuk. Tapi yang melanggar undang-undang juga penipuan, itu harus dicegah. Kemudian judi itu harus dicegah. Itu undang-undang pasal 40 ayat 2A. 40 ayat 2A. Itu amanah kepada pemerintah. Kalau pemerintah nggak bisa mencegah judi, nggak bisa mencegah judi online ya, ini judi online, tidak bisa mencegah peredaran informasi yang berupa pornografi, penipuan, berarti nggak mampu untuk melaksanakan Undang-Undang ITE pasal 40 ayat 2A. Karena amanah itu wajib, bisa dicek nanti di searching. Pasal 40 ayat 2A Undang-Undang ITE hasil revisi yang Undang-Undang nomor 19 tahun 2016. Nah, ini sama. Kenapa kok seperti itu? Negara kita memang besar, tapi wilayah digital kita ternyata tidak mampu kita terapkan undang-undang kita, karena yang berlalu lalang platform-platform yang ada di negeri ini adalah platform-platform asing yang mengabaikan regulasi norma negara kita. Makanya undang-undang ITE itu akhirnya menjadi inequality, tidak adil. Yang ditangkap hanya orang-orang yang identitasnya jelas, salah ngomong tangkep. Misalnya Nikita Mirzani, Roy Suryo, Ferdinand Huta Hayan, dan lain-lain. Tapi yang kayak tadi Brian Chipper, yang Lockbit misalnya begitu, atau orang-orang yang seringkali menyebarkan kabar bohong dengan akun-akun anonim, itu untouchable. Pemerintah maupun juga polisi tidak mampu. Kenapa? Karena kedaulatan digital. Kita tidak bisa nekan pada Elon Musk yang punya Twitter. Elon Musk-nya datang ke sini dikasih karpet merah, selesai itu Elon Musk mengatakan Twitter bebas untuk pornografi. Coba, apa enggak itu namanya mengabaikan norma-norma yang ada di Indonesia? Pornografi jelas-jelas dilarang. Twitter juga beredar luas di sini. Akhirnya tiap malam di Twitter tuh banyak sekali
pelanggaran-pelanggaran terhadap norma-norma dan hukum-hukum di Indonesia, dan kita tidak bisa melakukan apa-apa. Nah, saya tadi sempat ditelepon sama staf khusus ya. Mereka juga ngobrol sama saya. Terus apa yang harus dilakukan? Saya bilang kedaulatan ini harus diperbaiki, kedaulatan digital ini. Kalau tanpa perbaikan strategis kedaulatan digital, omong kosong, judi online akan terus itu akan muncul. Negara-negara lain bagaimana? Pertama, negara-negara lain ya, kita harus belajar dari Uni Eropa. Uni Eropa itu menyatukan beberapa puluh negara di Uni Eropa untuk menyatukan hukum mereka dengan GDPR, dengan AI Regulation Act itu ya, mereka menyatukan itu untuk menekan platform-platform global milik Amerika terutama atau juga milik Cina kayak TikTok itu untuk mengikuti regulasi tatanan yang ada di Uni Eropa, karena sekarang trennya itu yang namanya internet itu harus mengikuti tata nilai, regulasi, norma di mana mereka beroperasi. Jangan lalu kita harus mengikuti cara-cara orang Amerika atau cara-cara orang Eropa. Nah, dengan mereka bekerja sama secara internasional, mereka punya kemampuan untuk menekan. Kemarin Elon Musk sudah mengikuti. Tidak ada lagi hate speech di Uni Eropa. Memang di Uni Eropa tidak ada larangan pornografi. Kayak kita ini kan lebih banyak. Larangan pornografi ada, larangan blasphemy ada, larangan judi online ada. Tapi kita diabaikan. Mereka hanya hal-hal tertentu yang pornografi anak yang dilarang. Nah, tapi cara mereka untuk menegakkan regulasi ini perlu dipelajari oleh Indonesia. Jangan business as usual. Seakan-akan kita lalu ini kan dari luar negeri, lalu kita permisif. Ini yang menjadi masalah kenapa akhirnya kita tidak memiliki kedaulatan digital, sehingga lalu kalau ada seperti yang sekarang terjadi, pelakunya itu bisa declare di berbagai medsos, tapi kita hanya melihat loh kok pelakunya ada, pelakunya malah kasihan sama kita, tapi kita tidak bisa apa-apa karena memang tidak bisa menegakkan regulasi dan kedaulatan di negara kita. Kira-kira itu untuk pemanas biar agak hangat. Saya melihat walaupun katakanlah ya data-data itu nanti dikembalikan oleh hacker, tapi reputasi sudah hancur. Reputasi pemerintah, reputasi Kominfo ternyata tidak mampu untuk mengamankan data yang diamanahkan pada mereka. Tapi juga reputasi presiden tidak mampu memilih orang yang tepat untuk menjadi menteri. Menteri Kominfo, dua menteri, yang satu terkena kasus korupsi, yang satunya terkena kasus seperti ini. Tapi ini sebenarnya tidak lepas dari bagaimana kelemahan ini muncul hanya gara-gara mereka lebih dulu mengejar proyek dibandingkan dengan menyelesaikan tata kelola yang belum siap tadi, sehingga akhirnya lalu terjadi kebocoran. Nah, tiba-tiba sekarang Brandkeeper ini lalu mengatakan bahwa ini apakah akan kembalikan datanya, dikembalikan enkripsinya, apanya akan bisa kembali, kunci-kuncinya akan membuka kembali. Tapi menjadi pertanyaan yang menjadi lebih berat sekarang. Karena jangan-jangan, ya seperti yang disampaikan Bung Rocky tadi, jangan-jangan memang targetnya udah terpenuhi nih, merusak data-data yang strategis atau data-data politik, atau jangan-jangan memang sudah ada deal-deal yang kita juga tidak tahu. Semua spekulasi-spekulasi ini muncul hanya gara-gara persoalan hancurnya data yang ada di pusat data nasional. Oleh karena itu, kalau Bung Rocky tadi agak hanya sedikit ya mengatakan menterinya, saya mengatakan presidennya ini harus mundur nih presidennya. Karena tidak melihat bahwa persoalan Kominfo ini strategis. Kominfo ini untuk masa depan anak bangsa kita. Kominfo itu pintu jendela untuk digital, untuk masa depan anak-anak cucu kita. Ketika gagal sekarang, maka kita nggak punya kedaulatan digital, kita nggak punya data-data. Disitulah makanya presiden yang tidak mampu melihat ke depan lebih baik mundur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.